semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari tim edukasi Yayasan Kiara. Kali ini kita akan sharing bagaimana cara membangun panggung wayang owa dari paralon. Jadi, paralonnya ada macam-macam, ada yang 80 cm. Nah, yang ini ada sambungannya. Biasanya di setiap pembelian paralon akan dapat yang ini, terus nanti dipotong. Nah, kita pertama-tama sambung ini, jumlahnya ada 4. Nah, untuk detailnya sudah ada di panduan, terus ini ada berbagai macam jenis sambungan. Ada yang L dan T, ini yang T, yang ini yang lurus. Oke, langsung aja kita susun. Yang ini seperti ini, terus kita kasih yang L ini, dia ada di setiap pojok ya. Pojok. Nah, yang pendek ada 4, ini untuk di bagian depan. Jadi di paling depan kita pakai yang ini, supaya ini untuk bagian si wayangnya nanti, untuk pementasan wayangnya. Langsung ke belakang aja kali ya. Untuk di bagian sini kita pakai sambungan T. Langsung ke belakang aja. Baru ke belakang kita pakai yang lurus. Nah, di paling belakang kita pakai lagi yang L, karena di pojok kita selalu pakai yang L. Nah, setelah itu sebenarnya untuk step-stepnya bebas, gimana mudahnya teman-teman masang. Tapi ini untuk mempermudah tutorial, jadi kita bikin dasarannya dulu. Lalu yang ini yang biasa. Yang ini balik lagi pakai yang L, sama seperti yang tadi. Kalau yang ini di sini dulu aja. Yang ini pakai yang biasa, seperti yang panjang. Deh, ada aja kalau mau lagi bikin tutorial mah. Nah, yang ini bareng ini. Nah, yang ini sama kayak yang bawahnya. Yang 20 cm. Kayaknya bukan 20 deh, 40. Nanti saya revisi. Oke. Yang ini T ya, T ya. Yang ini pakai yang T ya. Bentuknya begini. Kasih yang 4. Nanti saya lihat lagi ini berapa panjangnya. Di panduannya keliru. Coba Kak di shoot yang ininya udah mulai terbentuk kan. Nah, lalu padahal ini langsung ke atas saja. Yang pojok kita pakai lagi yang L. Ngatasin lalu kita pakai yang sambungan yang 160 cm. Oke, udah mulai kebentuk kan. Lalu yang paling belakang kita pakai yang 80 cm dengan sambungan lurus pipanya. Ini Kak. Sambungan lurus. Lalu satu lagi. Ya, ingat lagi yang di pojok selalu sambungan L. Untuk yang kesini ukuran ya 1
pipa yang panjang. Lalu yang ke sana, yang sambungan. Sudah jadi. Jadi ini tampilan hasil akhirnya sebelum dihias dengan kain dan juga ornamen-ornamen lain. Untuk cara menghiasnya nanti kita videoin lagi. Nah, jadi ini bagian kain hitam yang udah ada di panduan ya. Di cara masangnya begini, tinggal dinaikin aja. Terus model talinya seperti ini ya teman-teman, nanti kalau ke tukang jahit talinya tuh nempel terus begini untuk ngikat ke pipanya. Saya udah tambahin desain itu, pelan-pelan aja soalnya desainnya di bawah sini. Bener, sudah cukup. Pojok itu turunin. Udah. Kalau yang kita bikin yang ini emang agak kurang bahannya. Misalnya ngukurnya juga kurang pas. Nanti diikat di dalamnya. Dah ya. Di sini kita gunakan. Nah, nanti kalau misalnya desain teman-teman sesuai, di sini bisa untuk pintu masuk. Jadi jangan ditali. Atau ditali tapi masuknya dari sebelah belakang ya. Ditali aja, nggak apa-apa. Nah, pemilihan bahannya yang ini bisa cenderung yang ringan aja karena warna hitam udah nutup panggungnya. Ini masih kelihatan. Ditata sebagaimana teman-teman bisa melihat itu. Untuk bagian ini adalah bagian kain. Jadi yang ini adalah kainnya warna hijau ya. Nah, kalau yang warna hijau ini kita double karena bahannya ringan, jadinya takut terawang. Teman-teman bisa pakai bahan yang lebih nggak terawang. Tapi kenapa kita pilih yang ringan? Karena supaya ininya kuat nahan si kain ya. Jadi nanti talinya di sini dipasin aja dengan ukuran yang udah sesuai sama panduan. Di panduan itu agak dilebihin soalnya lebih baik ketutup daripada kurang. Tapi jangan terlalu banyak soalnya nanti akan terlihat kurang rapi. Diikat biasa aja. Sampai ke belakang ya ikatnya. Oke, jadi ini kurang lebih bentuk panggungnya. Nanti bisa dirapiin lagi saat teman-teman udah punya panggung masing-masing. Nanti kalau misalnya di bagian sini masih agak melambai-lambai dan kelihatan pipanya, bisa di pakai lakban ya. Kemudian yang ini benderanya, sebenarnya ini background biar gampang kita cetaknya pakai bahan bendera. Kita pasang di belakang supaya terlihat nuansanya hutan. Tinggal nambahin ornamen nih pohon sama lah. Nah, biasanya kita tambahin di sini tuh ada lakban atau bisa diikat di belakangnya kayak gini. Jadi ditaruh di sini. Nah, untuk yang daun-daun ini sebenarnya sesuai kreativitas teman-teman. Nanti untuk
Pasang bisa pakai lakban hitam, ditempel di sini sih kami biasanya, di sini. Jadi ikat juga, tapi kembali lagi karena teman-teman perlu mempertimbangkan efisiensi waktu saat memasang ornamen. Jadi kayak jangan terlalu lama, karena kalau edukasi di sekolah kan pasti waktunya terbatas ya. Terus nanti di sebelah sini juga. Nah, di depan sini kita pakai tulisan OA butuh hutan-hutan juga butuh OA. Nah, waktu itu kami pilih untuk cetak banner. Ukurannya menyesuaikan aja dengan ukuran ini. Nanti juga bisa dicek. Gimana nih? Nah, ikatnya bisa bebas pakai tali apa aja, tapi kita pakai tali rami supaya flat natural. Kayak gini ya. Diikatnya ke pipa. Untuk lengkungnya bisa disesuaikan aja. Tulisannya juga kalau mau ganti font, silakan aja teman-teman. Daun-daun untuk 2 set ya. Ini lumayan banyak, tapi sebetulnya semakin banyak semakin bagus. Biar rame aja. Untuk menambah nuansa hutan, hujan. Kalau mau pakai tanaman-tanaman artificial, boleh juga. Tapi ini sebenarnya udah cukup. Nah, kita boleh ke dalam, Kak. Nanti kita akan taruh 3 buah apa? Florist foam untuk nancepin si wayang oa-nya. Nanti wayangnya seperti ini kita tancepin ke sini. Nah, nancepinnya itu harus per posisi, karena di sini di sebelah kiri itu posisi dalang 1, di sini dalang 2, di sini dalang 3. Dan si tokohnya itu jangan sampai ketuker. Ya. Bisa kita buat begini. Semua tokoh tuh harus ada di sini. Jadi misalnya ada beberapa part yang dia tuh setelah keluar dia nggak akan kepake lagi. Contohnya si buku hutan ini. Jadi kayak setelah naik, turun langsung ke sini aja, dibuang gitu istilahnya. Oke, udah kayak gitu aja. Sama mikrofon. Karena dalang 2 nanti akan jadi dalang, jadi storyteller. Yang ininya menyesuaikan aja. Saya belinya yang pendek. Nanti linknya bisa di-share kalau mau beli yang sama. Nah, kayak gitu. Nanti mikrofonnya di sini. Terus sesuka dalang aja duduknya, menyesuaikan. Nanti skripnya. Nah, nanti ada pembagian job desk. Semuanya akan megang ini untuk aba-aba. Nah, kalau yang skrip cuma dalang 2 aja. Biasanya dalang 2 juga udah hafal posisi, jadi kalau dalang 2 itu punya peran yang cukup penting, karena selain dia bercerita, dia juga ngingetin misalnya kayak, ayo yang ini waktunya turun, yang ini ayo naik gitu biasanya ya. Oke, udah.